Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk melaksanakan hidup kami sesuai dengan firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 13 ayat 18 yang berbunyi, "Celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu?" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah menjauhkan diri dari perbuatan hidup yang menyembah berhala. Tuhan Allah Bapa kita adalah pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita satu-satunya, yang sangat menentang dan melarang adanya pemakaian atau penggunaan jimat dan mengutuk para dukun laki-laki atau perempuan yang menjual jimat, karena semua kuasa jimat dan setan pasti menyusahkan dan menyengsarakan hidup manusia. Jimat apapun bentuk dan wujudnya adalah benda mati belaka yang didoakan oleh para dukun atau paranormal dengan keyakinan bahwa ada kuasa yang masuk ke dalam benda-benda apapun itu. Benda-benda itu kemudian bisa digunakan untuk mengusir orang jahat, mengusir setan, dan membuat sakit penyakit juga bisa sembuh, atau juga meraih jodoh, untuk keuntungan, untuk kekebalan, untuk wibawa atau jabatan tinggi, dan lain sebagainya. Sebenarnya, bahwa semua orang yang memakai atau menggunakan jimat apapun itu tidak rasional dan jelas tidak alkitabiah pula. Siapakah sesungguhnya yang bisa mengalahkan kuasa setan atau kuasa jahat itu? Tidak ada yang lain. Satu-satunya hanya Tuhan pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita, seluruh makhluk ciptaannya yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, yang sungguh-sungguh memampukan kita untuk melawan segala kuasa jahat itu. Lalu apakah Tuhan bisa masuk ke dalam benda-benda mati untuk menjadi pelindung dari segala macam serangan setan? Tidak. Jadi kalau bukan Tuhan yang masuk ke dalam benda mati yang dibuat sebagai jimat, maka ada dua kemungkinan. Yang masuk pasti adalah kuasa setan, di mana kita umat milik Tuhan pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita itu tertipu oleh orang yang menjual benda sebagai jimat, karena jimat itu ternyata tidak berguna sama sekali, bahkan malah dapat merusak hati, akal, dan pikiran kita, hingga kita juga tidak bisa hidup fokus di dalam berserah untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Kristus secara total dalam hidup kita ini. Iblis atau setan-setan bisa menipu etnis atau suku apapun juga, misalnya juga di dalam suatu masyarakat tertentu yang memasang cermin bagua di depan rumah mereka untuk menolak sial yang jahat dan roh-roh jahat lainnya. Pada umumnya yang dipasang menjadi jimat adalah sebuah cermin yang sering dipasang di atas pintu rumah, karena dengan memajang cermin itu mereka mempercayai bisa menangkis segala macam energi buruk, termasuk juga bisa menangkal hadirnya pandemi COVID-19 seperti sudut runcing bangunan rumah tangga, juga jalan tusuk sate, sampai menangkis serangan ilmu hitam atau rumah yang dihuni oleh hantu dan lain sebagainya. Bagi kita yang mengaku sebagai pribadi atau keluarga yang beriman percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh harus kita sadari bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah Bapa kita yang Maha Tahu betul
Apabila umat manusia di dalam semua aspek hidupnya tidak bersedia untuk mengandalkannya di dalam segala hal, maka kemungkinan besar bisa saja akan nampak beruntung dan bahagia yang sesaat sifatnya, akan tetapi ujung-ujungnya adalah kecelakaan, kesedihan, dan penderitaan yang berkepanjangan. Ada banyak jimat yang dipasang selalu meminta tumbal atau imbalan, dan tidak jarang adalah anggota keluarganya sendiri yang seharusnya dikasihi tetapi dijadikan tumbal atau imbalan sehingga mereka dipasung menjadi gila dan lain sebagainya. Sesungguhnya harus kita sadari pula bahwa hanya Tuhan kita Yesus Kristus sajalah yang bisa dan dapat memberikan berkat-berkat kebahagiaan dan perlindungan dari segala kuasa jahat apapun dan dimanapun keadaannya itu berada. Mari kita sadari betul bahwa semua jimat itu akan terus membuat kita tidak mengandalkan Tuhan, menjadi berhala belaka, dan sungguh-sungguh mari kita harus berserah kepada Tuhan pencipta dan pemelihara kita satu-satunya, yang berarti bahwa kita harus menolak segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, supaya kami jangan memberhalakan benda-benda mati belaka menjadi jimat, karena apabila itu yang kami lakukan, maka setan-setan kuasa iblis, kuasa jahat akan memasukinya dan kami terancam kepada suatu penderitaan kesengsaraan yang tak berujung. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin serahkan juga pandemi COVID-19 yang sekarang masih saja begitu membuat kami sungguh-sungguh takut dan bisa saja cemas. Tetapi kami percaya dengan berserah kepadamu kami dimampukan untuk mendapatkan kesembuhan apabila saat ini kami menderita akibat gangguan COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan kami, jadilah kehendak-Mu. Amin.